kita lagi-lagi kehilangan jejak si Tony. Tony menghilang dari kita nggak tahu dia kemana. Akhirnya gue sama Baco memutuskan untuk kembali ke restoran untuk bertemu dengan Raymond, Fiona, dan klien kita si Ingrid. Oke gini, lo kasih tau informasi ke kita apa yang lo tahu. Gue yakin ada yang lo tutupin. Nutupin apa lagi sih? Gue udah ngomong sejujur-jujurnya. Enggak, gue gak percaya. Terakhir informasi tentang Imelda yang lo dapet apa? Oke deh, oke. Gue buka ya. Terakhir informasi yang gue dapat, Imelda kecelakaan terus meninggal. Apaan meninggal sih? Orang jelasnya tadi gue bisa nyusulin Tony ke rusunnya terus ada cewek yang deal lagi buat pernikahan. Gue yakin tuh pasti dikasih ke WO-nya Melda. Sampai akhirnya kebukalah omongan dia bilang kalau Imelda itu sudah meninggal dunia karena kecelakaan. Ngapain Lu sih tuh gue gak usah nutup-nutupin kayak gitu dong. Lo yang ngasih tahu kalau si Imelda meninggal itu dari siapa? Siapa yang ngasih tahu lo? Ya itu karyawan WO-nya si Imelda itu, si dia. Oke, kalau gitu gimana caranya gue bisa ketemu sama dia, tangan kanannya Imelda dulu waktu bekerja? Dia bilang nih gue punya alamat dan nomor teleponnya, cuman kalau untuk nomor teleponnya gue nggak yakin masih aktif atau enggak. Gak lama kemudian Bacun dan Adama datang. Nah, gue dapat informasi. Ini komplotannya juga. Ini Raymond. Gue dapat informasi itu Imelda udah meninggal. Tuh bener kan gue bilang, emang Imelda tuh udah meninggal. Udah deh. Ya tapi gue gak percaya. Ah bodo amat deh, mau percaya mau enggak. Oke, iya, enggak, gini. Gue nggak mau ribut-ribut sama Capek gue lo. capek ah. Enggak, Kayak nggak ada waktu lagi emang. Sorry gini Mas Raymond, gue nggak mau ribut sama lo karena gue masih sangat butuh banget bantuan dari lo. Ya, tapi jangan komplotan itu apa nuduh orang sembarangan Enggak, komplotan. ini mereka kan Emang udah gue tahu. orang jahat. Yang ada gua rasa komplotannya sama si Tony itu. Enggak dari tadi kan kita nggak ngomong apa-apa, kok jadi lu nuduh kita berdua sih? Lu nuduh kita komplotan. Enggak, siapa yang ngomong? Dia udah dulu dong, dia ini nggak tahu apa-apa. Dia nggak tahu apa-apa. Yang nuduh dia komplotan siapa, Nak? Bacun tadi ngomong komplotan lu nggak boleh kayak gitu. Lu sih. Bareng-bareng sama si Tony tadi kan udah gitu bilangnya Ya Imelda mereka meninggal. itu sama-sama buker WO-nya Imelda, tapi dia udah tahu Imelda itu busuk. Jangan Dia- sembarang ngomong juga. Lu kenapa sih? Pura-pura bisa jadi gila. Nggak usah Oke, ngomong. enggak. Maafin temen gue, pura-pura, nggak usah. Enggak lah, sampai udah maafin temen gua udah, maafin temen gua. Ya udah di situ Bacun kayak ngeliat si Raymond cekcok, mereka berdebat panjang lebar nyolot-nyolotan. Bacun nuduh si Raymond yang nggak terima dituduh. Akhirnya kita pun pergi dari tempat itu. Gue tadi dapat informasi tentang dia itu karyawan WO-nya si Imelda. Kita langsung ke sana aja ya. Ya langsung aja Yakin tuh deh. akurat. Ya, Kita coba aja. biar tahu pastinya kita ke sana aja ya. Gua kasih tahu kalau gua dapat nomor teleponnya si dia dan alamatnya, tangan kanannya Imelda dulu. Ya udah kita langsung menuju. Itu ramah banget, gua nggak nyangka banget dia itu pada awalnya ramah sekali, malah dia ini mempersilahkan kita semuanya masuk karena kita harus cepet-cepet, jadi kita pengen ngobrol-ngobrol di luar aja. Oke Mbak, kita datang ke sini karena pengen nanya soal Imelda. Untuk apa kalian cari Imelda? Gue kan mau nikah Mbak. Terus kebetulan kena tipu sama WO-nya Melda ini. Terus kan gue gak tahu harus nyari Melda kemana, udah capek. Saya nggak mau denger lagi tentang Imelda. Lah kan Mbak itu kan pernah kerja sama Imelda. Pokoknya saya nggak mau denger lagi tentang Imelda. Apa nggak mau? Emang masalahnya apa? Pokoknya nggak mau bahas Imelda lagi. Saya nggak mau denger lagi tentang Imelda. Lah kan Mbak itu kan pernah kerja sama Imelda. Pokoknya saya nggak mau denger lagi tentang Imelda. Apa nggak mau? Emang masalahnya apa? Pokoknya nggak mau bahas Imelda lagi. Dia langsung kayak ketakutan gitu. Dia ketakutan dan dia juga malah balik marah. Dia pokoknya nggak mau tahu lagi urusan Imelda. Pokoknya saya nggak mau tahu lagi. Kasih kita alasannya kenapa Mbak nggak mau ngebahas tentang Imelda. Apa Mbaknya memang ada masalah sama Mbak Imelda atau gimana? Tuh anakku nangis kan? Kalian berisik sih.
Anakku lagi nangis tuh. Dan dia langsung masuk ke dalam rumah dan dia bilang ingin menenangkan anaknya. Sampai akhirnya dia keluar. Dia yang stres. Mbak, tapi ini gini ya Mbak ya, aduh. Iya, sayang. Mas, ini apa-apanya? Oh sorry Mas, ini kita dari tim Di Balik Rahasia Global TV pengen ngobrol sih sebenarnya sama Mbak Dia, tapi kita nggak tahu keadaannya kayak gini. Laki-laki itu mengakui itu anaknya. Boneka tersebut adalah anaknya. Kita makin bingung dong, ini sebenarnya keluarga apa? Ini keluarganya mungkin, maaf, keluarga gila. Wah, di situ si laki-laki itu membawa masuk si dia dan dia bilang, iya anak kita lagi tidur. Dia masuk sampai akhirnya dia keluar lagi, dia marah-marah sama kita. Enggak. Ini apa-apaan ya? Oh ya gini Mas, kita dari tim Di Balik Rahasia Global TV, mungkin kalau Mas pernah nonton acara kita juga, kita datang ke sini karena pengen cari tahu sesuatu dan itu ada hubungannya Enggak. sama Mbak Dia. Enggak. Apa hubungannya sama istri saya? Nggak, hubungannya itu Mbak Dia ini kan pernah kerja tempat Mbak Imelda. Iya. Emang kenapa ya? Nah itu dia yang mau kita cari tahu Mas. Sekarang saya mau tahu Imelda lagi di mana, makanya saya mau nanya sama Mbak Dia, bukan bermaksud menjelek-jelekin Mbak Dia. Ya, tapi itu udah lama sekali. Dan kalian nggak tahu kondisi istri saya bagaimana tadi? Iya saya ngeliat sih. Ya kita juga nggak tahu. Enggak, ini apa-apa nih? Matiin nggak nih? Matiin nggak kamera? Matiin ya? Mas, Saya nggak mau ini. Enggak, kalian kalau gini caranya kalian tuh mempermalukan istri saya. kita nggak ada Oke, maksud. istri saya stres. Mas. Tapi ya gini caranya. Matiin nggak lo? Mas. Matiin nggak? Enggak, dengar dulu. Kita nggak ada maksud untuk mempermalukan istri Mas. Iya. Ya. Ya Kita terus nggak ada apa maksud. ini? Apa namanya kalau nggak mempermalukan Kita nggak ini? tahu kalau istri Mas itu dalam kondisi depresi. Kita Mas nggak tahu. gini ya Mas, saya tuh korban dari Melda kebetulan. Saya nggak mau tahu ya. Ya Mas, Lebih baik apanya kalian lagi pergi nama sana. kita, saya juga Pergi. korban di Melda Mas. Ini rumah saya ya. Kalian sudah tahu Saya kondisi tuh istri hampir saya. menikah gara-gara Melda, saya butuh informasi. Saya tidak ada cari ke kaitannya. sini ke rumah Mbak Dia karena setahu saya Mbak Dia itu karyawatinya Mbak Melda. Istri saya juga korban. Belga. Suaminya si Dia ini mengatakan bahwa istrinya ini kena gangguan mental karena dia itu ditagih-tagih orang akan hutangnya Imelda. Dan dia stres, dia depresi berat, akhirnya dia divonis dokter terkena gangguan mental alias sakit jiwa. Istri saya memang bekerja dulu sama Imelda di WO-nya. Terus? Tapi apapun bentuk transaksi, istri saya yang bertanggung jawab. Oh, berarti istri Mas ini salah satu kepercayaannya Bu Imelda itu? Ya, Berarti Mas tahu di mana keberadaan keluarga Imelda? Mbak cari di jalan. Di situ pasti Mbak tahu informasinya. Akhirnya suami dari Mbak Dia ini memberikan alamat rumah keluarganya Imelda. Dan kita meminta maaf kepada suaminya Mbak Dia ini, kita langsung pamit dan kita pergi dari rumah tersebut. Kita langsung meluncur ke rumah keluarga.